Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di mata kuliah landasan pendidikan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ruhiyat dengan NIM 2206528 dan kedua teman saya yang bernama Laila Sari dengan NIM 2209188 dan Mira Heriana Putri dengan NIM 2201677. Di sini kami dari kelompok 6 ingin membahas materi tentang dimensi manusia, pengertian landasan antropo-filosofis pendidikan, dan pendidikan sebagai humanisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke materi yang pertama yang akan disampaikan Saudari Laila Sari. Poin yang pertama yaitu dimensi manusia. Pengertian dimensi manusia. Dimensi manusia adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan. Dimensi manusia adalah bentuk perbedaan ukuran, postur badan termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Menurut kajian pandangan pendidikan agama Islam, dimensi manusia terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, dimensi fisik, yang kedua, dimensi akal, yang ketiga, dimensi iman, yang keempat, dimensi akhlak, yang kelima, dimensi kejiwaan, yang keenam, dimensi keindahan, dan yang terakhir yaitu dimensi sosial kemasyarakatan. Berbeda halnya dengan pandangan kajian bimbingan dan konseling, dimensi manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, dimensi keindividuan, yang kedua, dimensi sosial, yang ketiga, dimensi kesusilaan, dan yang terakhir yaitu dimensi keagamaan. Pengertian landasan filosofis pendidikan. Pengertian landasan antropologis. Landasan antropologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh perbedaan kebudayaan masyarakat di berbagai daerah mengaplikasikannya perlu diberlakukan kurikulum muatan lokal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam landasan antropologi. 1. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. 2. Keterlibatan partisipasi masyarakat. 3. Pemberian pendidikan hidup. Pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan, antara lain kita akan memperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. 3. Pendidikan sebagai humanisasi. Humanisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi atau memanusiakan manusia, sehingga peserta didik dapat berkembang baik menuju ke arah kesempurnaan. Ada pula pengertian yang harus dikembangkan dalam pengertian tersebut. Yang pertama, SO, spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. 2. IQ, emotional quotient atau kecerdasan emosi. Yang ketiga, IQ, intelijensi quotient atau kecerdasan intelijensi. 4.
SQ, social question atau kecerdasan sosial. Selain itu juga ada berbagai hal sebagai humanisasi pendidikan. Juga berarti A. Sosialisasi sebagai sudut pandang sosiologi, sivilisasi sebagai sudut pandang politik, enkulturasi sebagai sudut pandang antropologi, pembinaan manusia beriman dan bertakwa sebagai sudut pandang religi, dan yang terakhir adalah pembinaan manusia bermoral sebagai sudut pandang etika. Pendidikan juga meliputi pertama, intelektual, sosial, emosional, spiritual. Jadi dapat kita simpulkan dalam pematerian kali ini bahwa dimensi manusia adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan. Dan meliputi dimensi fisik, dimensi akal, dimensi iman, dimensi akhlak, dimensi kejiwaan, dimensi keindahan, dimensi sosial kemasyarakatan. Dan landasan antropologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh, perbedaan kebudayaan masyarakat di berbagai daerah. Untuk yang ketiga, yaitu pendidikan sebagai humanisasi, adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya. Sekian, terima kasih pematerian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kesalahan hanya milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.